Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang CPNS dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu manajemen proyek TI. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita mengacu pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, cakupan materi dari penata kelola sistem dan teknologi informasi ini cukup banyak ya. Jadi dia dibagi menjadi dua, ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Di kemampuan umum itu ada 9 materi dan di kemampuan khusus ada 19 materi. Sebagian besar sudah kita bahas, teman-teman bisa langsung cek di channel ini. Dan untuk video kali ini saya akan membahas manajemen proyek TI. Oke teman-teman sekalian, terkait dengan manajemen proyek TI tentu ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu manajemen proyek TI. Jadi secara garis besarnya, manajemen proyek TI itu didefinisikan sebagai proses pengelolaan proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, manajemen proyek TI ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek yang berhubungan dengan pengembangan, implementasi, atau pengelolaan sistem teknologi informasi. Nah, manajemen proyek TI fokus pada pengelolaan proyek-proyek yang melibatkan penggunaan dan penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang, seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem, migrasi data, atau upgrade infrastruktur TI. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai hasil proyek yang diinginkan dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan, sambil memastikan kualitas yang tinggi dan kepuasan pengguna. Saya kira teman-teman tinggal membaca saja ini dan memahaminya dengan baik, supaya kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan manajemen proyek TI itu apa, teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Oke, lanjut lagi. Poin selanjutnya yang harus teman-teman pahami yaitu terkait dengan tahapan dalam manajemen proyek TI. Jadi ada beberapa tahapan teman-teman dalam manajemen proyek TI. Yang pertama, tahap perencanaan IT project, kemudian yang kedua pelaksanaan dan pengendalian IT project, dan yang ketiga penyelesaian dan evaluasi IT project. Untuk penjelasannya teman-teman langsung tekan tombol pause di perangkat teknologi teman-teman dan silakan teman-teman baca. Ya, lebih kurang sekitar 30 detik lah teman-teman sudah bisa menghabiskan semua bahan bacaan yang ada di video ini. Di bagian ini maksud saya ya. Oke, lanjut. Apalagi yang harus teman-teman pahami itu terkait dengan metode manajemen proyek TI. Apa saja metodenya? Pertama ada model waterfall, metode agile, metode scrum, dan metode kanban. Teman-teman harus pahami ini dengan baik. Kemudian teman-teman juga harus tahu tools-tools apa saja yang digunakan di dalam manajemen proyek TI. Ada Trello, ada Asana, ada Jira, dan Microsoft Project. Selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa saja tantangan dalam manajemen proyek TI. Ya, setidaknya di sini ada 3 tantangan teman-teman, yaitu tantangan terkait dengan anggaran dan waktu, tantangan terkait dengan komunikasi tim, dan tantangan terkait dengan perubahan lingkup. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan contoh-contoh soal. Di sini akan ada 10 contoh soal yang akan kita bahas terkait dengan materi manajemen proyek TI. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini, silakan menyiapkan catatannya. Dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka silakan dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan soalnya, pendek-pendek saja, tidak usah panjang-panjang ya. Ya, apa tujuan utama dari manajemen proyek TI? Kita coba lihat opsinya. A. Mengurangi jumlah tim yang dibutuhkan dalam proyek. B. Menyelesaikan proyek dengan biaya minimum tanpa memperhatikan kualitas. C. Mencapai hasil proyek sesuai waktu, anggaran, dan kualitas yang ditetapkan. D. Meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi anggaran proyek. Dan E. Mempercepat penyelesaian proyek dengan mengabaikan kebutuhan pengguna. Saya kira nomor 1 ini jawabannya jelas, yaitu C ya, mencapai hasil proyek sesuai waktu, anggaran, dan kualitas yang ditetapkan. Sudah ada penjelasannya di suplemen materi. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan,
Pada metode agile, interaksi pendek yang menjadi fokus utama disebut titik-titik. Jadi ini lebih ke hafalan sebetulnya. Kita coba lihat opsinya: A sprint, B kanban, C waterfall, D iterasi linear, E timeline. Nah, sebelum saya lanjut di jawaban, saya ingin menginformasikan sedikit bahwa dari beberapa informasi terkait dengan soal-soal yang muncul di tes SKB hari pertama tanggal 9, itu Anda menyebutkan bahwa ada soal-soal yang terkait dengan hafalan-hafalan seperti ini, yang pendek-pendek. Ada juga soal studi kasus, tapi berimbang jumlahnya. Oleh karena itu, di video kali ini saya coba menyajikan bentuk soal yang apa istilahnya, yang hafalan ya, yang hafalan seperti ini. Mudah-mudahan memiliki kesesuaian dengan soal-soal yang akan muncul di tes SKB nanti di hari-hari selanjutnya, kira-kira seperti itu. Ya, selangsung kita lihat jawaban soal nomor 2 ini adalah A ya, yaitu sprint ya. Jadi agile itu menggunakan iterasi pendek yang disebut sprint. Nah, lanjut soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan triple constraint dalam manajemen proyek TI? Opsinya A lingkup waktu dan biaya, B risiko jadwal dan tim, C lingkup tim dan teknologi, D biaya risiko dan komunikasi, E teknologi waktu dan risiko. Nah, di sini jawabannya langsung saja, yaitu A lingkup waktu dan biaya. Jadi triple constraint itu adalah konsep yang menggambarkan 3 elemen utama yang mempengaruhi proyek. Itu ada lingkup, waktu dan biaya. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan, metode manajemen proyek apa yang paling cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan? Opsinya A waterfall, B kanban, C agile, D Microsoft Project, E Scrum. Langsung saja jawaban dari soal nomor 4 ini adalah C agile ya. Jadi metode agile itu dirancang untuk menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam proyek. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan, saya akan bacakan kembali untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya yang jernih ini. Ya. Apa fungsi utama dari papan kanban dalam manajemen proyek? Opsinya A menyediakan analisis risiko proyek, B menyusun anggaran proyek, C memvisualisasikan alur kerja dan memantau progres tugas, D mengelola komunikasi antar anggota tim, dan E menyediakan laporan evaluasi proyek. Nah, di sini jawabannya jelas adalah C ya, memvisualisasikan alur kerja dan memantau progres tugas. Lanjut soal nomor 6. Apa perbedaan utama antara metode waterfall dan agile? Oh, saya kira ini sudah jelas jawabannya yang mana ya, karena di suplemen materi sudah ada penjelasannya tadi. Tinggal teman-teman baca kembali. Kita coba lihat opsinya. A waterfall lebih fleksibel sedangkan agile berurutan. B agile menggunakan iterasi pendek sementara waterfall menggunakan pendekatan sekuensial. C waterfall tidak memerlukan dokumentasi sedangkan agile membutuhkan banyak dokumentasi. D agile tidak memiliki batas waktu sedangkan waterfall memiliki tenggat waktu yang ketat. E waterfall memerlukan tim besar sementara agile tidak membutuhkan tim. Nomor 6 ini jawabannya pasti B ya, agile menggunakan iterasi pendek sementara waterfall menggunakan pendekatan sekuensial. Saya kira jelas ya. Lanjut soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan scope creep? Scope creep. Ya, opsinya A penambahan fitur atau pekerjaan tanpa persetujuan formal, B pengurangan anggaran proyek secara mendadak, C perubahan tim proyek di tengah pelaksanaan, D penyelesaian proyek lebih awal dari jadwal, E peningkatan jumlah risiko dalam proyek. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman untuk soal nomor 7? Ya. Oke. Langsung saja ya kita lihat jawabannya. Nah, di sini jawaban saya adalah A, penambahan fitur atau pekerjaan tanpa persetujuan formal. Jadi scope creep ini terjadi ketika lingkup proyek diperluas tanpa persetujuan formal. Nah, ini seringkali disebabkan oleh permintaan tambahan dari pemangku kepentingan. Nah, sehingga hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan waktu pengerjaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam Scrum, siapa yang bertanggung jawab memfasilitasi pertemuan harian? Opsinya A. Product Owner, B. Scrum Master, C. Tim pengembang, D. Project Manager, dan E. Sponsor. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah B ya, Scrum Master. Jadi Scrum Master ini bertugas untuk memfasilitasi daily stand up atau pertemuan harian untuk memastikan tim berjalan sesuai prinsip Scrum dan mengatasi hambatan yang muncul. Oke, soal berikutnya soal nomor 9. Perhatikan, jika Jira digunakan terutama untuk titik-titik. Ya, kalau teman-teman sudah baca tadi suplemennya pasti sudah paham ini. Hanya tadi tidak ada penjelasannya ya.
Oke, opsinya A. Melacak bug dan mengelola sprint. B. Membuat papan Kanban untuk perencanaan tugas. C. Mengatur komunikasi tim proyek. D. Menyusun rencana anggaran proyek. Dan E. Mengelola risiko proyek. Nah, di sini jawabannya adalah A. Melacak bug dan mengelola sprint. Jadi Jira itu adalah alat manajemen proyek yang sering digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk melacak bug, mengelola sprint, dan mengorganisasi proyek. Oke, lanjut soal nomor 10, soal terakhir dari pembahasan kita pada ikan. Apa langkah pertama dalam tahap perencanaan proyek TI? Opsinya A. Membentuk tim proyek. B. Mengidentifikasi risiko proyek. C. Menentukan tujuan proyek dan kebutuhan pengguna. D. Membuat jadwal proyek. E. Mengalokasikan sumber daya. Nah, di sini jawabannya sudah pasti adalah C. Menentukan tujuan proyek dan kebutuhan pengguna. Oke teman-teman semua, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, jika suatu saat engkau mampu meraih sebuah kesuksesan, maka jangan pernah menertawakan kegagalan orang lain. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.